Oh, ada pemain bintang dari Papua, namanya Kakak Boas. Ini pemain istimewa, luar biasa waktu itu pertama kali lihat dia. Di Papua orang sering bikin layar tancap, mereka bilang nonton bareng, ya jadi atau ada rumah yang dapat siarannya, semua orang pasti nonton situ rame. Atmosfernya seperti di stadion juga. Jadi karena banyak yang nonton, akhirnya seru juga. Dan salah satu hal yang menarik adalah kebiasaan orang Papua. Suka bernyanyi, suka berpesta, suka olahraga, bermain bola. Dan di sana di Jayapura itu karena bukan sebuah kota yang mewah, tidak ada banyak mall, sehingga anak-anak yang lahir di sana kebiasaannya dia berhubungan dengan alam, dengan olahraga. Biasanya berenang, bermain bola di jalan. Mungkin di sekitaran rumah ya, kompleks ya. Sore-sore kita teman-teman, anak-anak muda sering main tapi tidak pakai gawang, pakai kaleng. Nah, di sana mereka bilang patah kaleng. Nah, jadi kita sering main pakai bola plastik, terus gawangnya ditaruh kaleng aja. Jadi main jatuhin kaleng, gol 1 gitu. Hal-hal seperti itu yang kita melihat dalam keseharian ya kalau kita pergi ke Jayapura maupun Papua di sana. Kita sekarang ini sedang mendatangkan sebuah generasi baru untuk tim Persipura dan hampir semua. Kalau ditanya mau jadi seperti siapa, pasti jawabannya mau seperti Kakak Boas. Persipura main, saya bilang Bapak, ayo Bapak kita nonton. Saya ingin lihat Kakak Boas bagaimana. Kita pemain belakang, cukup kasih bola ke dia dari garis tengah, dia bisa melewati 3-4 pemain, ciptakan gol atau ciptakan peluang untuk dia sendiri. Pertama saya melihat dia, tentu ini saya melihat ada sesuatu pemain yang sangat potensial. Mereka bilang skill samba sama dribbling ya. Kalau Kakak Boas sudah dribbling dan skill samba pasti syutingnya gol. Saya menilai meskipun umurnya dia sudah tidak muda lagi, dampaknya dia kepada timnya masih sangat besar ya. Ada momen tertentu dia bisa melakukan sesuatu yang ajaib yang tidak diduga orang. Ketika kami bermain di mana saja, lawan selalu respect ketika ada Boas di dalam lapangan. Dan karakter dia sangat kuat sekali ketika ada dalam lapangan. Mungkin kalau Kakak Boas sih, ya semua orang pasti tahu ya bagaimana ketajamannya kalau striker, sangat berbahaya kalau di depan gawang. Kita menghadapi juara bertahan di Papua. Gol pertama dari Boas dari sebuah kesalahan kiper, sebuah tendangan dari jarak jauh dia cop di atas kipernya. Tapi dia banyak sekali, aku saksi golnya, momen-momen indah dalam hidup dia, beberapa gol yang sangat luar biasa. Sebuah gol dia ke kiri, shooting gol, banyak sekali. Proses dia masuk timnas itu kurang lebih sama dengan saya. Saya waktu itu pertama dipanggil timnas belum bermain sebagai pemain profesional. Boas juga ketika itu masih bermain di PON. Jadi ada kesamaan antara saya dengan Boas. Dengan siapapun bermain atau berpasangan dengan siapapun, Boas akan selalu menjadi seorang pemain yang berbahaya menurut saya. Saya merasa beruntung karena dalam banyak kesempatan dapat bermain dengan Boas bersama-sama di tim nasional. Salah satu pengalaman saya ketika itu adalah saat Indonesia coba melawan Uruguay. Kita sempat unggul 1-0, saya memberikan umpan kepada Boas. Gol Indonesia dicetak oleh Boas ketika itu. Ketika itu kita kalah 7-1. Kakak Boas salah satu legend ya, jadi kalau kita mau bertanding, tim-tim kalau tahu ada Kakak Boas pasti udah jadi momok tersendiri buat tim-tim lawan juga ya. Pantas ya, dengan kemampuan, dengan jiwa kepemimpinan yang memang ketika kami masih junior dia sudah menjadi seorang kapten. Ya, dia mampu memimpin tim dan musim pertama dia memegang jabatan kapten, musim tersebut kami langsung juara. Jadi itu membuktikan dia punya kapasitas untuk memimpin tim. Begitu dia masuk lapangan, saya sangat yakin siapapun pelatih yang menghadapi kita pasti dalam perhitungan dia akan berpikir bagaimana caranya mematikan Boas. Dia berkali-kali cedera parah dan cederanya fatal semua. Ketika AFF dislokasi ankle, kemudian di 2007 patah kaki. Pelatih timnas kita Ivan Kolev kebetulan preskon dengan saya ketika itu. Dia menyampaikan bahwa
dengan cederanya Boas, maka 50% kekuatan Indonesia hilang. Saat kejadian, hati saya hancur sekali. Saat itu tiba-tiba langsung kayak motivasi untuk melanjutkan TC bersama tim, tiba-tiba hilang melihat kejadian itu. Karena ya ikatan saya sama Boas cukup bisa dibilang seperti keluarga juga. Karena kita berangkat dari junior sama-sama, keterikatan keluarga pun saya cukup dekat dengan keluarganya juga cukup dekat dengan keluarga saya. Jadi kejadian itu betul-betul membuat saya terpukul juga. Karena pada akhirnya ketika itu Boas memang dalam posisi yang dalam kondisi yang sangat prima, dia top form bermain di liga dan dia sedang on fire ketika itu. Dan pada akhirnya harus cedera. Maka apa yang disampaikan Clive itu walaupun kesannya arogan, tapi menurut saya itu benar. Dan saya berkeyakinan bahwa kalaupun ketika itu misalnya Boas tidak cedera dan dapat tampil, mungkin Indonesia akan bisa melaju ke babak berikutnya. Dan kebetulan kita saat itu punya staf medis di tim kita yang sangat baik, fisioterapi yang juga baik, yang membantu dia bisa kembali. Tapi dia masih tetap kembali dengan penampilan yang stabil dan konsisten, bisa top skor, bisa pemain terbaik. Itu membuktikan bahwa mental dia luar biasa. Mental dia teruji dengan 2 kali cedera yang sangat luar biasa parah, tapi dia bisa bangkit dengan kemampuan yang sama. Dan faktanya dia masih bermain normal, masih mencetak banyak gol. Jadi saya pikir dia tidak hanya kuat secara teknik, tapi juga kuat secara mental menurut saya. Saya rasa dia bisa menjadi inspirasi kepada pemain-pemain Indonesia lain yang mungkin cedera. Giatnya untuk bisa sembuh, disiplin dalam menjalankan sebuah program yang sangat membosankan, dan ketekunan untuk bisa menjalankan itu. Dan saya saksi hidup, saya melihat Boas lakukan semua itu dengan keinginan besar untuk bisa kembali seperti semula. Makanya dia mampu melewati masa itu dengan sukses. Banyak orang mungkin yang menilai agak miring tentang Boas, tapi saya pribadi selalu berpendapat bahwa setiap pemain itu nilainya adalah bagaimana dia melakukan pekerjaan di lapangan. Di luar lapangan itu pribadi mereka. Jadi selama Boas tampil baik, selama Boas menunjukkan kualitas di lapangan, menurut saya tidak ada masalah dengan apa yang dilakukan di luar lapangan. Lebih dewasa dalam mengambil satu keputusan, dan itu juga terjadi kepada diri Boas ya. Tapi dalam keseharian kepribadiannya sebenarnya dia seorang yang, kalau saya menilai ya, sedikit pemalu. Cuma di lapangan dia ekspresikan diri gitu. Kalau kita tim berangkat atau mau pergi ke stadion, biasa di dalam bis tuh sering cerita-cerita mob gitu. Nah, jadi kalau Kakak Boas cerita mob juga pasti semua di dalam bis tertawa atau lucu-lucu. Jadi pokoknya momen-momen yang mengesankan dengan Kakak Boas sangat banyak sekali. Ketika dia lagi tidak ingin diganggu, ya benar-benar dia tutup diri untuk orang lain. Dan dia ingin menikmati dunia dia sendiri. Tapi ketika dia lagi senang, siapa saja dia akan tegur, siapa saja dia akan sambut. Dan itu ya mungkin untuk teman-teman media yang sudah lama mengikuti dia pasti paham lah. Menurut saya sepak bola adalah hidup Boas ya. Artinya adalah saya mengenal Boas dari sepak bola. Saya melihat bagaimana perjuangan dia di sepak bola, bagaimana dia pernah patah kaki, pernah cedera panjang, pernah mungkin dalam tanda kutip merasa down, tapi akhirnya toh dia bisa memberikan yang terbaik pada apa yang dicintai, yaitu sepak bola. Saya rasa pengaruh dia terhadap generasi-generasi yang akan menjadi penerus dia itu sangat besar sekali ya. Apalagi boleh dikatakan dalam beberapa tahun terakhir masa jaya Persipura itu selalu berhubungan dengan kehadiran Boas di situ, sehingga dia boleh dikatakan sebuah legenda yang benar-benar berjasa besar kepada anak-anak yang akan menjadi penerus dia di Persipura. Untuk saya sendiri juga Persipura jadi harga diri buat saya. Orang bisa tahu saya karena lewat Persipura. Jadi Persipura adalah ya jati diri saya, ada dalam hidup saya, dan selalu jadi kebanggaan buat saya dan mungkin masyarakat Papua juga.
Dia selalu bahagia di lapangan dan dia selalu suka bermain bola. Ya, setahu saya kecintaan dia terhadap sepak bola itu begitu besar sampai dia mungkin saat pensiun sudah mulai berpikir bahwa dia tetap mau berada di dunia sepak bola juga. Makanya kalau saya keinginan dia sangat besar sekali. Makanya dia sudah mulai berpikir tentang masa selanjutnya pasca pensiun dari sepak bola sebagai pemain. Tetap stabil dengan penampilannya dan memberi pengaruh luar biasa dalam tim. Saya belum pernah lihat ada pemain yang cedera berulang kali, tapi penampilannya tetap stabil. Dan sampai saat ini dia masih bermain. Dan tetap memberikan pengaruh luar biasa kepada tim yang dia bela. Indonesia, terutama sepak bola Indonesia, harus mengapresiasi apa yang Buas lakukan untuk sepak bola Indonesia dan juga untuk tim nasional Indonesia. Karena Buas menurut saya adalah striker Indonesia terakhir sejauh ini yang mampu bersaing dengan pemain-pemain asing di Liga Indonesia. Dan sekali lagi seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa Buas adalah spesies langka sepak bola Indonesia yang mungkin kita nggak akan temukan lagi di masa yang akan datang dalam waktu dekat. Saya pernah sampaikan bahwa striker terbaik di Indonesia yang pernah ada menurut saya adalah Kurniawan Yulianto, tapi pemain sepak bola terbaik di Indonesia yang pernah saya bermain adalah Buas Salosa.